Pak Siswanto ini juru kunci sini ya Pak ya? Bukan, apa? Bisa dikatakan pengurus makam, Pengurus ketua pengurus makam Mbah Condro Dipo, Nyai Condro Dipo. pengurus beliau ini Pak Siswanto ini pengurus makam Mbah Chandra Dipo yang mungkin masih ada silsilah dari beliau. Benar gitu Pak Siswanto? Bukan? Nah, Enggak, oh, enggak ada ya. nah, Lalu Bapak dari mana? dari Randu Dari Agung, Rendahgung. Pak siapa? Pak Muslik. Alhamdulillah, Pak Muslik. Eh Sahabat, jadi pertemuan kita malam ini kita akan mengupas napak tilas dari beliau ya. Sosok Mbah Condro Dipo dan Nyai Condro Dipo yang ada tanda kutip beliau sudah menemui saya tadi waktu di rumah. Nanti kita bahas secara rincinya. Dan mungkin kita bisa mengupas sejarah beliau melalui Pak Siswanto yang lebih jelas, bisa dijelaskan secara rinci, diceritakan Pak Siswanto. Nah, Pak Tilas beliau dan tempat ini serta masyarakat sekitar itu silsilahnya gimana gitu loh. Biar kita generasi muda ini lebih tahu agar timbul giroh semangat kita untuk kembali mencintai para alim ulama, khususnya para waliullah. Monggo Pak Siswanto. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini adalah Bukit Gunung Arjuno yang ada di Malang. Ini adalah puncaknya, puncak Gunung Arjuno. Kenapa kok bisa sampai jatuh di Desa Kembangan ini? Menurut cerita-cerita orang-orang tua dulu, bahwasanya di puncak Gunung Arjuno itu ada seseorang yang mempunyai ilmu yang keluarnya seperti Arjuno atau orang yang sakti. Nah, saat itu ada orang yang kesaktiannya itu seperti Seno. Dia itu ingin naik ke puncak Gunung Arjuno itu tidak bisa. Sehingga karena nggak bisa, karena kesaktiannya sampai dia ingin penasaran siapa yang ada di atas itu, ditendanglah puncak Bukit Arjuno itu dan jatuhnya di Desa Kembangan. Nah, bisa dibuktikan lagi dengan adanya saat terpentalnya Punokawan yang dinamakan Semar itu jatuh di samping makam pahlawan Randu Agung sana itu ada namanya Semar Dempok. Itu adalah dari Punokawannya beliau. Ya. Setelah cerita-cerita di situ, saya sebagai warga asli Desa Kembangan ingin mengetahui sejarah siapa beliau yang dulu itu bukan Mbah Condro Dipo, tapi beliau dulu bernama Mbah Suryo Kembang, Mbah Dewi Tunggul Jati. Itu kalau sejarahnya itu beliau berada di sini sebenarnya tahun berapa, Pak Sis? Selama saya di sini mulai kecil, saya tanya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang Sampai tahu, yang kapan beliau berada di sini karena dari bapak-bapak dan mbah-mbah saya, makam ini sudah ada. Sudah ada. Ya, makam ini dicungkup. Tapi bentuknya apa Pak Sis itu? Bentuknya makam biasa. Cuma ada cungkupnya. Cungkup dulu itu bisa dikatakan kecil tapi terbuat dari gebyok. Gebyok itu semacam kayu jati. Kayu jati yang asli itu. Nah, di zaman perperangan Belanda, kayu itu kena bom, sekitarnya itu porak-poranda. Bahkan sisa-sisanya masih ada di dalam sana. Masih ada. Masih ada satu tiang jati yang masih utuh sampai saat ini. Nah, yang sisanya itu dibawa orang ke Desa Serbi, dibawa pulang. Kebetulan yang bawa itu langsung gila. Subhanallah. Ditaruh di sawah Tegalan itu langsung gila. Kena bom, orangnya gila dan meninggal. Saat itu cerita-cerita orang dulu. Nah, setelah itu kurang lebih tahun 1974, saya baru kecil itu. 74 itu. Tahun 74. Cungkup yang sudah porak-poranda tadi dibangun lagi oleh zamannya Pak Haji Abdul Ghani. Dibangunlah cungkup itu dan beliau munajab di sini juga dan mempunyai nama Mbah Suryo Kembang kalian
Mbah Tunggul Jati tadi itu. Setelah di situ kemudian kok di sini dulu masih hutan ini. Tapi tempat bukit ini juga memang sudah tinggi gini Pak Sis, bukan? Sudah tinggi gini, bahkan di sini dulu agak rata gini, jadi agak gunung kayak gini. Oh iya Jadi iya. Iya. agak landai. Setelah kita bangun Cungkup itu, saya ingin pelatarannya lebat, kita doser. Sempat didoser Pak Sis ya? Pak doser kita ratakan aja. Kita ratakan. Alhamdulillah sudah rata. Kan dulunya itu jalannya hanya jalan setapak. Dulu jalan setapak. Jalan setapak aja sini. Tapi juga masih udah bukit kayak gini Pak Sis? Udah. Udah bukit. Dulu naiknya dari mana Pak Sis? Dari arah sana, dari desa sana. Kalau yang Oh. zaman saya. Heeh. Zaman saya dari desa sana, dari jalan setapaknya. Jalan setapak itu anak jalan. Nah sekitar ini hutan atau apa sih? Hutan. Apa hutan nih Pak Sis? Hutan. Oh, bukan jadi bukan kayak gini ya? Bukan kayak gini, dulu pohonnya besar-besar semua. Subhanallah. Dan perlu diketahui bahwasanya pohon yang ditumbuh di sini adalah pasti berpasang-pasangan. Subhanallah. Jadi itu Nggih, nggih, sini ngerti, randu, ngerti. semuanya berpasang-pasangan. Kayak berjodoh itu Pak Sis ya. Nah, akhirnya dari sejarah dan apa itu contoh alam lah gitu lah. Contoh alam. Dari contoh alam itu akhirnya di sini warga di sini kalau mau punya hajat atau menikah pasti Benar awalnya benar. di Pernah sini. juga gitu. Nah, Itu harus sowan dulu kalau mau nikah. Kalau menikah harus sowan ke sini dulu kalau Minta zaman restu saya, ya, benar. minta restu beliaunya. Nah, dari situ saya sebagai warga Kembangan asli, saya ingin tahu sejarahnya beliau itu kayak apa, perjuangannya kayak apa, dan dia ini keturunannya siapa. Penasaran seperti itu Pak Sis ya. Penasaran seperti itu, akhirnya saya dengan 5 orang saudara, yaitu Bapak Hajian Bunali Handoko sebagai kepala desa saat itu, almarhum Cak Kanan, Almarhum. Cak Ibin, dan almarhum Cak Parli, Iya, dan almarhum saya semua. sendiri. Nah, kami berlima beriado ingin membongkar makam ini tanpa memungut minta bantuan ke masyarakat sekitar. Walaupun bupati atau Pemda sempat nggak ada anu. Saya saat itu tidak minta spesial pun dari mereka. Tapi bisa Pak Sis itu. Alhamdulillah sampai Cungkup atas itu murni dari bantuan dari hamba Allah. Alhamdulillah subhanallah. Jadi dari hamba Allah membantu, ada yang ngirim genteng, ada yang ngirim tekel sama zaman saya itu. Jadi kita nggak tahu siapa yang ngirim, tiba-tiba ini untuk makan jambal gitu. Padahal nggak ada berita penyebaran Tidak untuk ada anu, nggak ada Pak Sis ya. Tidak ada sama sekali. Nah, Luar biasa. saat Subhanallah. ada pembongkaran itu di suatu malam saya itu mau bongkar. Ini sudah terbangun tapi yang makamnya belum kita bongkar. Maka belum dibongkar. Cungkup yang 74 itu belum kita bongkar. Nah, pas hari Jumat kita mau bongkar itu, kita bongkar semua. Nah, itu pada malamnya saya riado di sini sama almarhum Mbak Kanan. Tak kanan itu. Hujan gerimis itu kita kan dingin, terus kan di sini masih belum kayak gini, masih hutan kan. Kita kumpul-kumpulkan kayu, kita bakar-bakar. Tepatnya yang di sebelah timur makam itu, yang depan timur itu, Iya. kita menemukan sebuah ban sepeda. Kita bakar. Setelah kita bakar, Allahu Akbar, Allah menunjukkan sesuatu mujizat yang sangat luar biasa. Saya membakar itu, api itu sudah sangat besar. Lama-lama api itu terasa hangat. Tiba-tiba api itu berubah menjadi api 5 warna. Masih Maksudnya lupa. Api itu besar gini, seperti cungkup gini. Tapi yang luar ini berupa merah menyala. Kemudian agak redup lagi, merahnya agak kendor. Tambah lagi warnanya, ada yang warna biru, ada yang warna hijau. Yang paling tengah, paling bawah itu warnanya seperti merah jingga. tapi api sungguhan Pak Api Sis. semuanya. Allahu Akbar. Zaman dulu saya belum punya HP. Bukan untuk- kayak Fata Morgana bukan atau Fata Morgana. real itu. Pak. Real. Subhanallah. Dari situ Allah menunjukkan kebesarannya. Di saat saya fokus melihat api itu, ternyata api itu bisa menembus ke dalam tanah. Jadi saya apa yang ada di dalam tanah itu, Allah menunjukkan ada apa di dalam tanah itu. Bisa kelihatan nampak itu Pak Sis. Allahu Akbar, semuanya karena Allah. Apa itu Pak Sis yang terlihat itu? Di situ terlihat ada sebuah gua.
Sebuah gua. Ada gua dan pintunya itu ada di sebelah selatan ya. Selatan itu. Apa sana? Utara ya? Selatan. Betul, Selatan. sebelah selatan. Ada pintunya tapi sekarang sudah terbongkar karena dulu kan kelihatannya itu di makam yang lama itu. Masih posisi alami waktu itu ditunjukkan. Bahkan saya ditunjukkan dengan gaibnya Allah juga. Jalan ini sebenarnya dulu bukan kayak gini dari sebelah arah barat. Dari arah barat sana kita naik. Dan di situ kita buktikan setelah kita bangun, kita gali, kita keduk menemukan tangga dari batu. Tangga dari Dari batu. batu. Tapi Berundak. arahnya memang Arahnya dari barat. Jadi bukan dari sini, dari arah barat. Nah, setelah di arah barat kita keduk, ternyata di situ ada sebuah patung batu yang seolah-olah reliefnya itu seperti manusia purba. Kepala manusia purba. Nah, sampai sekarang masih ada, Pak. sekarang masih ada. Semoga ini bisa menjadi napak tilas kita para pemuda ya. Biar enggak apa ya, melupakan sejarah beliau-beliau ini. Monggo. Coba bagi kalian yang bisa melihat. Sekarang seperti saya jelaskan tadi, kita mengulas sisi mistis tempat ini. Kalian lihat, tengok di depan jalan gapura depan waktu masuk ke sini tuh, itu bagi yang bisa melihat, monggo silakan. Di situ ada sosok jin yang memang mungkin ya, namanya Eyang Sukmajati. Mungkin santri dari beliau Eyang Controdipo berjabat di depan itu. Jadi modelnya itu kayak orang tua, rambutnya panjang, tapi dia enggak modelnya enggak pakai baju kayak orang busana muslim, pakai serban enggak. Jadi rambutnya panjang, dia pakai tongkat membungkuk. Beliau di situ. Ini memang menjaga di depan situ beliau. Itu pastilah. Semua tempat pasti ada penjaga gaibnya. Ini kayak di ini. Bagi kalian shoot sini coba. Bagi yang bisa melihat di belakang kita dari tadi ada sosok makhluk merah dari tadi yang banyak ikutin kita. Siapa yang bisa melihat silakan. Jadi banyak orang di sini yang badannya merah-merah besar-besar ini ikutin kita. Mungkin penasaran. Sudah saya katakan ya tadi ya, bahwa tempat ini tuh apa ya, kayak semacam perkumpulannya makhluk-makhluk seperti itu banyak banget ya. Namanya juga tempat seperti ini, tempat keramat. Nanti kita ilustrasikan pakai gambar aja biar kalian bisa mengetahui. Nah, di sini juga ada semacam apa ya, sosok makhluk yang memang tinggi. Itu di belakang juga dari tadi nguntit sama si Mas Dani bagian syuting. Di belakang dari tadi nguntit aja, moga-moga gak sampai ke rumah itu. Di sini juga ada makhluknya yang tinggi banget ya. Agak jangkung. Jadi saya nggak mau ngulas semuanya, saya ambil yang poin-poin penting aja. Oke, sahabat, kayaknya cukup sekian karena sudah menjelang dini hari. Kita sudah sampai di sini dulu. Mungkin kita berjumpa di pertemuan
di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.